kami ini memang mungkin secara administrasi memang kita masuk di DIY walaupun kita di perbatasan. Jadi sebelum masuk di situ mungkin kami perkenalkan dulu bahwa Nglinggo ini masuk di Kelurahan Pagerharjo, Kapanewon, Samigado. Terus kami sebelah utaranya sudah Magelang. Nah di kebun teh itu sebagian masuk DIY, sebagian sudah masuk Magelang di Kecamatan Salaman. Terus nanti sebelah baratnya Hutan Pinus, Kabupaten Purworejo di Kecamatan Adam Bener sama Luwano, jadi 2 kecamatan. Nah, sehingga memang kalau di Jawa Tengah mungkin tidak ada penampilan tanah SG itu. Nah, beda dengan DIY karena DIY itu kan termasuk silsilah dari kerajaan Keraton Jogja, sehingga memang wilayah di Jogja itu kalau menurut sejarah memang sebetulnya bukan hanya di sini zaman dulu. Jadi dari Jogja sampai Banyumas itu wilayahnya Keraton Jogja, tapi karena itu pengaruh Belanda sehingga itu memang diperkecil sehingga biar harapannya memang tidak terlalu bisa berkuasa sehingga tidak akan melawan dengan penjajah waktu itu. Sejarah ceritanya seperti itu, sehingga sekarang tinggal dari 5 kabupaten ini, sehingga ada di Gunung Kidul, Sleman, Kulon Progo, dan nah, terus tanah-tanah SG ini memang yang berada cuma di wilayah DIY, jadi mungkin di luar DIY jadi tidak ada tanah SG. SG itu Sultan Ground. Jadi apa itu Sultan Ground? Sultan Ground itu tanah keraton yang berada tersebar di seluruh DIY ini, tapi keraton selama ini tidak memungut hasilnya, sehingga keraton itu diserahkan oleh desa masing-masing. Kalau di sini sekarang disebut kelurahan karena ada perbedaan sebutan saja Mbak. Jadi kalau di Jawa Tengah, di daerah lain mungkin desa, nah sekarang khususnya DIY itu dirubah namanya kelurahan. Kecamatan dirubah menjadi Kapanewon, artinya hanya disesuaikan zaman dulu karena ada silsilah keraton itu, sehingga termasuk aparat kelurahan pun namanya menjadi disesuaikan, termasuk yang kabak pemerintahan jadi Jogoboyo dan yang lain. Nah, ini mungkin termasuk tidak terlepas untuk nguri-uri kebudayaan tradisi tadi, sehingga dengan hubungannya dengan SG, sehingga SG itu sekarang di atas tuh banyak Mbak, itu tanah SG. Terus sini kan ada banyak situs-situs petilasan. Di Nglinggo ini ada petilasan namanya yang pertama di Linggomane, di Dalam Tanu, di Tegalugan. Nah, terus mungkin sebelum kami sampaikan bahwa untuk gambaran penjenengan Linggomane ini adalah di Dalam Tanu dan Tegalugan, beliau juga prajurit pengerang Diponegoro waktu penyusunan perang gerilya itu. Nah itu mungkin sampai di lereng ini yang dinamakan lereng namanya Saparan. Nah Saparan itu dalam hitungan bulan Jawa. Kalau nasionalnya mungkin bisa berganti-ganti, tapi kalau hitungan Jawa tidak berganti, jadi bulan Safar. Disitulah kita termasuk ada ritual khusus, artinya kita membersihkan di situs-situs tadi. Itu memang kalau hubungkan dengan sekarang, Mbak Dulu itu sangat santun dalam memberikan edukasi. Kenapa? Karena memang di bawah pohon-pohon besar itu ternyata di bawahnya ada mata air. Makanya disitulah ada hukum adat yang namanya tidak boleh dipotong kayu ini, tidak railok. Zaman dulu mungkin tidak ilok, artinya railok itu apa ya? Ada larangan yang mungkin disampaikan ke generasi penerusnya, bahwa kalau nanti motong besok ada ini resikonya seperti itu. Sebetulnya Mbak Dulu ya mungkin hanya tidak dijelaskan bahwa kalau pohon ini dipotong maka air nanti akan kecil dan yang lain, karena air pun menjadi sebuah sumber kehidupan. Inilah mungkin menjadi hukum adat juga Mbak, artinya kita warga kami juga tidak berani memotong itu. Nah, sebetulnya kalau ini disandingkan dengan sebuah keyakinan agama akan nyun sewu mungkin sedikit agak kurang pas, namun kita menghargai dari sisi lain, dari sisi budaya. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil wawancara kami adalah Sultan Ground atau yang disebut dengan SG bisa diolah dan ditanami tanaman oleh masyarakat setempat tanpa dimintai sepeser pun keuntungan oleh keraton dengan tujuan untuk kesejahteraan, sehingga keraton tidak minta hasil, sedangkan desa diberi hak oleh keraton untuk kemakmuran desa setempat dan hasil tersebut tidak disetorkan ke keraton, jadi digunakan untuk kelurahan masing-masing.
Pengelolaan tanaman tersebut dapat menjadi pemasukan bagi kelurahan dengan sistem bagi hasil. Namun, tetap terdapat aturan yang mengatur mengenai pengelolaan SG. Sistem pengelolaan Sultan Ground dahulu berupa pemetaan. Namun, saat ini sistem pengelolaannya turun-temurun. Sedangkan tanah produktif dibagi tanggung jawabnya tiap bagi hasil ke kelurahan. Contohnya, di kebun teh dibagi 4 orang, kemudian bagi hasil ke kelurahan. Sedangkan petilasan dilestarikan hutannya, tanamannya, dan mata airnya. Hak olah SG sendiri merupakan perjanjian dari kelurahan saja, sehingga secara resmi keraton itu kerjasamanya dengan kelurahan. Kelurahan berhak untuk memungut dari bagi hasil tanah masing-masing, dan kelurahan juga memetakan penyebaran SG. Berdasarkan sejarahnya, semua tanah di desa Ngelinggo ini milik keraton. Hanya saja kemudian beberapa diberikan kepada masyarakat. Seandainya salah seorang masyarakat ada yang sudah tidak ingin mengelola SG, maka dapat melaporkan kepada kelurahan dan kemudian akan didata dan diberikan ke orang lain yang ingin mengelola SG. Hingga saat ini, nilai-nilai masyarakat yang terdapat di Desa Ngelinggo masih terus dikembangkan oleh masyarakat sekitar dengan mengelola SG, khususnya di area petilasan atau disebut dengan istilah pepunden, yang mana orang akan menghargai tradisi-tradisi di Desa Ngelinggo. Salah satu yang menjadi daya tarik tradisi di Desa Ngelinggo adalah tradisi yang disebut dengan saparan. Saparan dilakukan dengan kesenian yang kemudian dipentaskan, lalu ada ziarah, doa bersama, dan juga adanya malam keduri agung yang mana masyarakat berkumpul berdoa bersama dan sekarang dikemas dengan ditambahi seperti kirap tumpeng.